Assalamualaikum for Miss Quita. How are you today? Ya, Miss Lucy hope all of you always in a good condition. Amin. Well, before we start, let's pray together. Raise your hand and doa for study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Good job. Okay, today we are going to learn Unit 4. In this unit, we are going to learn ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem is the area where plants, animals, and others, as well as weather and landscape, work together to form a life. Nah, ekosistem adalah tempat di mana tumbuhan, hewan, dan lainnya serta cuaca dan landscape bekerja sama membentuk kehidupan. Ecosystem contain biotic or living things. Nah, dalam ekosistem terdapat biotik atau makhluk hidup, and also a biotic or non-living things, dan juga ada abiotik atau benda mati. Place for living things. Ya, it's called environments. Each kind of living things need a certain environment. Nah, setiap jenis makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. An environment has living things and non-living things. Nah, dalam satu lingkungan terdapat makhluk hidup dan juga benda mati. Living things include plants, animal, and human, and also another living things. Nah, makhluk hidup itu meliputi tanaman, hewan, dan juga manusia dan makhluk hidup lainnya. Sunlight is non-living things of an environment. Nah, sinar matahari adalah bagian yang tidak hidup atau benda mati di dalam suatu lingkungan. The sunlight form other non-living parts such as the air, water, and also soil. Nah, sinar matahari menghangatkan bagian yang tidak hidup atau benda mati lainnya seperti udara, air, dan tanah. Nah, because of the sun heat, earth, air, water, and also the soil are warm enough for living things. Nah, karena sinar matahari yang cukup, maka udara di bumi, air, dan juga tanah cukup hangat untuk makhluk hidup. Nah, sedangkan jika tidak ada cahaya matahari gimana teman-teman? Ya, sangat dingin. The next is parts of an ecosystem. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari ekosistem. The living things and non-living things in an environment is interact. Nah, makhluk hidup dan benda mati di dalam satu lingkungan saling berinteraksi. Interact means to act together. Berinteraksi yang berarti adalah bekerja sama. These interacting parts make up an ecosystem. Nah, interaksi ini yang disebut atau membentuk ekosistem. The living part of ecosystem depend on non-living things. Nah, makhluk hidup dalam ekosistem bergantung pada benda mati. For example, plants. Contohnya tanaman. They need sunlight, soil, air, and water to grow. Nah, plant itu kan tanaman makhluk hidup. Dia membutuhkan benda mati seperti sinar matahari, tanah, udara, dan juga air untuk tumbuh. Nah, itu ya teman-teman disebut ekosistem. Makhluk hidup dan benda mati saling berinteraksi atau membutuhkan satu sama lain. The living things also depend on one to another. Nah, selain itu juga makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, for example, animal eat
another living things. Contohnya hewan memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya apa teman-teman? Ya, contohnya cicak membutuhkan makhluk hidup lainnya yaitu nyamuk untuk dimakan atau memenuhi kebutuhannya. And some animals use plant for shelter. Nah, beberapa hewan juga menggunakan pohon atau tanaman untuk tempat berlindung. Contohnya apa teman-teman? Yang biasa tinggal di atas pohon. Ya, ada burung, ada apalagi ulat, dan lain-lainnya ya. The next is habitat. Habitat. Iya, the place where a living things make its home, it's called habitat. Nah, habitat adalah tempat makhluk hidup membuat tempat tinggalnya atau rumahnya. A habitat has everything that a living things need to live. Nah, habitat memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tetap hidup. A habitat can be the water and wetland. Nah, habitat juga bisa berupa air dan juga lahan basah. And it can be the soil or rock. Wah, bisa juga di atas tanah dan batu. The next is group within ecosystem, yaitu kelompok di antara ekosistem. All the living things of the same kind that live in the same place make up a population. Nah, population, populasi. Semua makhluk hidup dari jenis yang sama tinggal di tempat yang sama membentuk satu populasi. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini? Ya, the coral reef ecosystem show below include many different population. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya ekosistem terumbu karang yang ditunjukkan mencakup banyak populasi yang berbeda. For example, the blue spot butterflies living around the reef. Nah, contohnya ini ikan kupu-kupu hidup di terumbu karang and make the population dan membuat satu populasi. A coral reef also may have population of crab, clam, shark, and others animals. Di terumbu karang bukan hanya satu jenis ikan saja ya teman-teman yang bisa hidup, tapi juga bisa ada kepiting, kerang, dan hewan-hewan lainnya. And all the population that live in the same place make up community. Semua populasi yang tinggal di tempat yang sama membentuk komunitas. Population in a community depend one on another. Populasi dalam suatu komunitas bergantung satu sama lain. Nah, jadi ada populasi ikan kupu-kupu dan juga ada populasi kepiting, dan mereka hidup di terumbu karang. Mereka berkaitan atau bergantung satu sama lain. Well, next, let's move to the lesson 2. How do living things get energy? Bagaimana sih makhluk hidup mendapatkan energi? Energy roles in ecosystem. Peran energi dalam ekosistem. Every living things need energy to stay alive and grow. Ya, setiap makhluk hidup membutuhkan energi ya teman-teman untuk tetap hidup dan berkembang. Nah, teman-teman mendapatkan energi dari mana untuk tetap hidup dan berkembang? Iya, dari makanan dan minuman yang teman-teman makan. Living things get energy in different ways. Nah, setiap makhluk hidup mendapatkan energi dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Kalau tadi kita sebagai manusia melalui makanan dan minuman yang kita dapat. But for plants, they use sunlight, air, and water to make a food. Nah, sedangkan untuk tanaman, mereka membutuhkan udara, air, dan juga cahaya matahari untuk membuat makanannya. Nah, dari makanan tersebut, tanaman mendapatkan energi dan dapat tumbuh seperti kita yang makan dan mendapatkan energi serta bisa tumbuh dan berkembang. The next is food chains atau rantai makanan. Food chains show the transfer of energy from another living things to another. Nah, rantai makanan yaitu adalah
menunjukkan perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya, the food chain. In the food chain show the flow of the energy. Nah, ini ditunjukkan ya teman-teman siklus energinya dari mana aja. The first is sun. Yang pertama dari matahari. And the next is grass. Grass as a producer. Nah, rumput sebagai produsen atau penghasil. Nah, dari mana teman-teman rumput menghasilkan makanan? Ya, dari bantuan sinar matahari. Dia dapat membuat makanannya sendiri. And the next is prairie dog. Prairie dog as consumer. Nah, prairie dog ini atau tikus tanah yang ada di padang rumput sebagai konsumen. Dia memakan produsen yaitu rumput untuk mendapatkan energi. And the next is eagle. Yang selanjutnya adalah elang. Elang ini sebagai konsumen juga. That consumer may eaten another consumer. Nah, elang ini memakan prairie dog yaitu konsumer yang pertama. In this way, an energy from a producer can be passed from one consumer to another. Nah, pada proses ini energi didapatkan dari produsen dan dimakan oleh konsumen dan juga konsumen lainnya. Nah, di sini ada dua jenis hewan ya teman-teman. Hewan yang memakan rumput yaitu prairie dog dan juga elang yang memakan prairie dog. Animals eat only plants. They are called herbivores. Nah, hewan yang hanya memakan tumbuhan disebut herbivora. And animals eat only other animals. They are called carnivores. Nah, hewan yang memakan hewan lainnya disebut hewan karnivora. And animals that eat both plants and animals, they are called omnivores. Nah, hewan yang memakan keduanya yaitu tanaman dan juga hewan lainnya disebut omnivora. The next is food webs, yaitu jaringan makanan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman memakan makanan yang sama setiap harinya? Ya, tentu saja ya teman-teman, kita setiap harinya memakan makanan yang berbeda. Contohnya, teman-teman hari ini makan pakai ayam goreng. Nah, besoknya pakai ikan goreng. Nah, besoknya lagi hanya dengan tahu goreng atau tempe goreng. Setiap hari kita memakan makanan yang berbeda. Dan begitu juga teman-teman dengan hewan. Some animals do not always eat the same things either. Hewan juga tidak selalu memakan makanan yang sama. Ecosystem have many food chains. And food chains combine to form a food web. Nah, ekosistem memiliki banyak rantai makanan. Nah, rantai makanan juga bergabung membentuk jaringan makanan. A food web is a system or overlapping food chains in an ecosystem. Jaringan makanan adalah sistem rantai makanan yang tumpang tindih atau berkaitan satu sama lain dalam suatu ekosistem. Food web show that energy flows in many different ways in ecosystem. Nah, jaringan makanan menunjukkan bahwa energi mengalir dengan berbagai cara dalam suatu ekosistem. And energy can flow from one producer to many consumer. Yaitu energi dapat berasal dari satu produsen ke banyak konsumen. Nah, one consumer can be eaten by many other consumer. Nah, satu consumer atau satu konsumen bisa dimakan oleh konsumen lainnya. Let's continue to the lesson 3. How do ecosystem change? Bagaimana sih ekosistem berubah? Ecosystem are always changing. Ekosistem selalu berubah ya teman-teman. And living things cause the change. Nah, makhluk hidup menyebabkan perubahan tersebut. All living things need resources like water and food. Nah, semua makhluk hidup
membutuhkan sumber daya seperti air dan juga makanan. Living things get what they need from their environments. Makhluk hidup mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari lingkungannya. As they do this, the cause changes in their environments. Nah, karena itu juga mereka menyebabkan perubahan di lingkungan mereka. The next is natural event cause change. Nah, peristiwa alam yang menyebabkan perubahan. Natural event can also change ecosystem. Nah, peristiwa alam juga dapat ya merubah ekosistem. Fire can burn forest. Contohnya, api yang bisa membakar hutan atau kebakaran hutan. Hurricanes can wash away beaches and causes floods. Nah, topan bisa menghanyutkan pantai dan juga menyebabkan banjir. Flood can knock down trees and destroy animal habitat. Nah, banjir juga dapat merobohkan pohon-pohon dan juga menghancurkan habitat hewan. And drought or lack of rain can cause animal or plant to die. Nah, kekeringan juga dapat menyebabkan kematian hewan dan tumbuhan ya teman-teman, karena hewan dan tumbuhan memerlukan air. Not all living things are harmed by change to ecosystem. Nah, tidak semua makhluk hidup dirugikan oleh perubahan ekosistem. For example, a forest fire may destroy many trees and animals' home. Contohnya itu kebakaran hutan dapat menghancurkan banyak pohon dan rumah hewan. But the fire also clears dead plants and wood from the forest. Nah, keuntungannya kebakaran tersebut dapat membersihkan tumbuhan dan kayu yang mati dari hutan. Then, trees that were not harmed by the fire have more space to grow. Nah, pohon yang tidak rusak atau tidak terbakar dapat memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Plants that need more sunlight can also grow. Dan tanaman yang tidak mendapatkan cukup cahaya matahari juga bisa tumbuh dengan baik. And the ash from the fires makes soil healthy. Nah, abunya dari sisa bakarannya dapat membuat tanahnya menjadi subur atau sehat. Because ash contains minerals that plants need. Karena abu mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. The next is seasonal change, yaitu perubahan cuaca. In some ecosystem, the cycle of the season brings major change. Nah, beberapa ekosistem, siklus musim membawa perubahan atau membuat perubahan yang sangat besar. For example, winter may be very cold and snowy. Nah, ketika musim dingin, memungkinkan cuacanya sangat dingin dan juga bersalju. And some plants die in winter. Beberapa tanaman bisa mati ya teman-teman di musim dingin. Food may be hard to find for some animal. Dan makanan sulit didapatkan bagi beberapa hewan saat musim dingin. And many plants and animal have adaptation that help them survive this change. Nah, banyak juga tumbuhan dan hewan yang dapat beradaptasi dan bertahan pada perubahan ini. An adaptation is a trait that helps a living thing survive in its environment. Nah, adaptasi adalah sifat yang dapat membantu makhluk hidup bertahan di lingkungannya. For example, some trees shed their leaf before winter. Nah, misalnya beberapa pohon merontokkan daun-daunnya sebelum musim dingin, yaitu ada musim gugur ya teman-teman. This reduces the amount of water they need to take in during winter. Nah, ini mengurangi jumlah air yang mereka butuhkan selama musim dingin. Makanya mereka menggugurkan beberapa daunnya. Some animals such as bat and ground squirrel hibernate or sleep through the winter. Nah, ada juga hewan yang dapat beradaptasi seperti kelelawar dan tupai. Mereka berhibernasi atau tidur sepanjang musim dingin dan bangun ketika musim dingin tersebut telah selesai. Well, that's all the explanation in Unit 4. Well, after this, don't forget to access your e-learning, check your homework, do and submit it before the due date. Thank you so much for today, Miss Quita. Okay, before we end the class,
Let's sing together. Start from Pinky, Wingman, Toman. Let's count it and sing. 1, 2, 3. It's time to say goodbye. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. Ih, aku jadi salah nyanyi. Ulang. 1, 2, 3. It's time to say goodbye. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap your hand with me. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.